Bayangin sebuah masa ketika dunia barat lagi tenggelam dalam abad kegelapan, tapi di satu belahan lain, lahir peradaban yang cahayanya menyinari seluruh dunia. Inilah kisah Islamic Golden Age, zaman ketika ilmu, seni, dan teknologi meledak, dan umat manusia berubah selamanya. Ketika Nabi Muhammad wafat tahun 632, wilayah Islam masih kecil. Tapi hanya dalam 100 tahun, kekhalifahan Islam sudah membentang dari Spanyol sampai India. Bagaimana bisa secepat itu? Karena ada satu hal yang jarang dibahas. Tradisi ilmu dalam Islam sudah ditanamkan sejak ayat pertama. Iqra, bacalah. Jadi begitu wilayah-wilayah baru masuk Islam, tiba-tiba budaya membaca, menulis, dan mencari ilmu menjadi kewajiban spiritual. Di masa dinasti Umayyah, pusat kekuasaan pindah ke Damaskus. Mereka membangun jaringan jalan raya yang luar biasa, membuat sistem pos, mempersatukan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi, dan membuka jalan buat penyebaran ilmu secara terstruktur. Tapi masa keemasan baru benar-benar dimulai di satu kota. Ketika Abbasiyah menggulingkan Umayyah, khalifah baru bernama Al-Mansur membangun sebuah kota. Ia menamakannya Baghdad, City of Peace. Tapi kenyataannya, Baghdad berubah menjadi City of Genius. Waktu itu, manusia belum pernah melihat kota seperti ini. Perpustakaan yang lebih besar dari perpustakaan manapun di Eropa. Pasar ilmu di mana ilmuwan bisa dibayar lebih mahal dari jenderal dan satu bangunan legendaris. House of Wisdom, the greatest brain factory in human history. Didirikan oleh Harun al-Rashid dan berkembang pesat di masa putranya, Al-Ma'mun. Disinilah ratusan ilmuwan, filsuf, penerjemah, astronom, dokter, matematikawan, sampai penyair berkumpul. Mereka menerjemahkan karya Yunani, Persia, India, lalu mengembangkannya jauh lebih maju. Di tempat ini, Al-Khwarizmi menciptakan Al-Jabr, yang kita kenal sebagai algebra. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine, buku yang digunakan di Eropa sampai abad ke-17. Al-Haytham menemukan dasar-dasar optik dan bahkan metode ilmiah modern. Al-Biruni, ilmuwan serba bisa, mengukur diameter bumi dengan akurasi mencengangkan. Sementara di atas gedung, astronom memetakan bintang, mendata posisi planet, dan membuat kalender yang lebih tepat dari dunia manapun saat itu. Islamic Golden Age bukan cuma soal sains. Di Cordoba, Andalusia, Spanyol yang saat itu milik dinasti Umayyah, dibangun perpustakaan dengan lebih dari 400.000 manuskrip. Sementara Eropa masih kesulitan menemukan biara yang punya 100 buku. Di Samarkand, Basra, Kairo, dan Cordoba, lampu jalan menerangi malam hari. Sesuatu yang belum pernah terlihat di Eropa. Desain masjid mulai berkembang. Kubah megah, lengkungan emas, mozaik rumit, geometri yang sempurna. Matematika bertemu seni, iman bertemu kecerdasan, tapi tidak ada kejayaan yang abadi. Perang salib melemahkan ekonomi, pecahnya kekhalifahan, membentuk banyak kerajaan kecil, dan invasi Mongol menghantam pusat peradaban. Puncaknya, 1258 M, Mongol menyerbu Baghdad. Ribuan buku House of Wisdom dilempar ke sungai Tigris. Airnya berubah hitam karena tinta. Itulah hari ketika cahaya besar itu meredup. Namun warisannya tidak pernah padam dan Golden Age tidak mati. Ia diteruskan. Aljabar, kedokteran, optik, navigasi, arsitektur, filsafat. Semua itu kemudian melahirkan Renaissance Eropa yang kemudian membentuk dunia modern. Kalau hari ini kita pakai angka 0 sampai 9, kompas, rumah sakit modern, kamera, metode ilmiah, sebagian besar jejaknya berasal dari masa ini. Jadi lain kali, kalau kamu dengar tentang Islamic Golden Age, ingatlah, ini bukan cuma tentang kejayaan suatu bangsa. Ini adalah cerita ketika manusia dari berbagai budaya bersatu dalam satu misi, mencari ilmu demi kemajuan umat manusia. Dan mungkin di masa depan, kita bisa menyalakan cahaya itu lagi.